Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat sopir ngantuk, 2 truk kontainer bertabrakan di Jalan Raya Serang, Jakarta. Polres Bandara Soekarno-Hatta membekuk komplotan pelaku perdagangan orang. Demo tambang pasir di Lebak ricu, pengusaha lepaskan anjing. Satu mobil sedan terbakar di ruas Jalan Cibadak, tepatnya di Desa Asem, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Kobaran api terus membesar membakar mobil. Warga sempat panik dan berusaha menutup sementara jalan agar pengendara lain tidak melintas. Sejumlah petugas damkar yang menerima laporan terjadinya kebakaran mobil langsung menuju lokasi kejadian. Membutuhkan waktu sekitar 20 menit, akhirnya api dapat dipadamkan. Diminta keterangan ke pihak pemilik, saya sih di kap mobil itu sampai ke dashboard itu langsung keluar api. Kemungkinan itu akibat korsleting listrik itu. Alhamdulillah untuk penanganan kita sekitar 20 menitan lah. Beruntung dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban. Namun kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir sekitar 25 juta rupiah. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sidang kasus pabrik pil parasetamol, kafein, dan karisoprodol atau PCC di rumah mewah di Kecamatan Taktakan, Kota Serang memasuki babak akhir. Hakim Pengadilan Negeri Serang membacakan vonis ke sejumlah terpidana. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Boni Daniel menjatuhkan vonis beragam kepada para terpidana. Reni Maria Anggraini yang merupakan istri ketiga Beni Setiawan divonis 17 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun kurungan. Ia dinyatakan terlibat aktif dalam transaksi keuangan bisnis ilegal sang suami. Putra Beni Setiawan, Andre Fatur Rohman, dijatuhi hukuman yang sama dengan ibunya, sedangkan menantu Beni Setiawan, Muhammad Lutfi, menerima hukuman lebih berat, yakni 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Vonis seumur hidup dijatuhkan kepada 2 karyawan Beni Setiawan, yakni Jafar yang merupakan peracik obat keras dan Abdul Wahid yang merupakan manajer logistik. Sementara itu, 3 karyawan lainnya, yakni Hapas, Acu, dan Burhanuddin, dihukum masing-masing 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Terkait vonis tersebut, Kasipidum Kejari Serang mengatakan pihaknya akan melakukan banding atas putusan tersebut karena tuntutan yang dibacakan tidak sesuai dengan putusan yang telah diputuskan majelis hakim. Dalam dakwaan sebelumnya, Beni Setiawan disebut memproduksi pil PCC setelah menerima pesanan dari rekannya Ferry yang kini berstatus buron. Menjadi keputusan dari majelis hakim dan apapun itu kita masih punya kesempatan untuk melakukan upaya hukum dan tentunya karena tuntutan yang kami bacakan tidak sesuai dengan putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim, tentu kita akan melakukan upaya hukum banding. Ya, secepatnya kita akan segera mengajukan karena kita punya waktu 7 hari, jadi kami akan secepatnya segera menyatakan upaya hukum banding. Sedangkan sidang 2 terdakwa utama, yaitu Beni Setiawan dan Faisal, baru memasuki agenda pembelaan. Diketahui pil PCC diproduksi massal dan dikirim dalam ratusan koli ke berbagai daerah dengan menghasilkan keuntungan hingga 5,1 miliar rupiah. Pabrik ilegal tersebut dibongkar oleh Badan Narkotika Nasional pada 28 September 2024 setelah serangkaian pengintaian dan investigasi. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Setelah berjuang untuk mendapatkan sekolah melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB, kini sejumlah orang tua siswa harus memikirkan untuk mencukupi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, seperti membeli peralatan sekolah termasuk seragam. Meningkatnya kebutuhan ini pun orang tua siswa merelakan perhiasan mereka untuk dijual atau digadaikan agar mendapatkan uang tunai secara cepat.
Menjelang ajaran baru, kantor Pegadaian pun ramai dikunjungi orang untuk menggadaikan barang-barang berharga mereka. Yuningsi salah satunya. Pada tahun ajaran baru ini, Yuningsi mengaku membutuhkan uang sekitar 12 juta rupiah untuk mendaftarkan anaknya bersekolah di salah satu pondok pesantren dan bersekolah di Madrasah Sanawiyah. Sekolah di MTS Pondok Pesantren sih. Untuk keperluan sekolah aja ya. Ya, mau ini daftar ulang kan, mau masuk tanggal 14. Jadi buru-buru kita harus daftar ulang ya, terpaksa ke sini. Biayanya berapa? 12 juta. 12 juta untuk pondok sanawiyah itu. Iya, Ibu gadein emas apa? mas lempak Berapa gram? 20 gram. 20 gram. Nanti kapan mau dibagi lagi? Insya Allah 2 bulan ke depan. Untuk menjelang tahun ajaran baru masih landai. Ada pertumbuhan memang sekitar 2-3%, tapi tidak sama dengan mungkin 5-10 tahun lalu, di mana Pegadaian biasanya pada saat menjelang tahun baru pertumbuhannya lumayan besar, sampai bisa 10% per bulannya. Meski sebagian besar sekolah gratis biaya, orang tua tetap membutuhkan biaya untuk mencukupi peralatan sekolah, terutama menjelang tahun ajaran baru. Ariel Maranus dan Revi Nugroho melaporkan dari Kota Serang.